Halo Binusian, pada mata kuliah Probability Theory, di topik Hypothesis Test saya akan membahas tentang One Sample Test. Video ini akan membahas tentang metodologi One Sample Test beserta ilustrasi penggunaan One Sample Test. Perlu teman-teman Binusian ketahui bahwa terdapat banyak varians untuk hypothesis testing yang digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata. Secara garis besar, hypothesis testing untuk perbedaan rata-rata terlihat pada diagram yang ada di layar, di mana hypothesis test dibedakan menjadi dua untuk parametric test dan non-parametric test. Video ini akan khusus dan fokus membahas untuk parametric test, khususnya one sample test. Parametric test akan dibedakan menjadi dua, yaitu one sample dan two atau dua atau lebih sampel. Untuk yang one sample test kita bisa menggunakan t-test atau z-test. Kemudian yang untuk dua atau lebih juga bisa dibedakan lagi untuk yang independent sample atau yang paired sample. Untuk yang independent sample kita juga bisa menggunakan t-test atau z-test. Sedangkan untuk yang paired test kita khusus untuk menggunakan t-test. Langkah-langkah untuk pengujian hipotesis diawali dengan memformulasikan H0 dan H1, kemudian dilanjutkan dengan memilih tes yang sesuai dengan kondisi data yang kita miliki, kemudian tentukan berapa level of signifikan atau alfa. Setelah alfa ditentukan, maka kita bisa menghitung statistik uji sesuai dengan tahap kedua, apakah menggunakan z-test atau t-test. Setelah statistik uji selesai dihitung, ada dua kriteria penolakan yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan peluang dari statistik uji tersebut atau menggunakan critical value dari statistik uji. Jika kita menggunakan peluang atau yang biasa dikenal dengan p-value, maka kita harus membandingkan nilai p-value tersebut dengan level signifikan alfa. Sedangkan kalau kita menggunakan kriteria penolakan berdasarkan statistik uji, maka kita harus membandingkan nilai statistik uji berdasarkan daerah penolakan yang terdapat di kurva normal. Daerah penolakan bisa kita dapatkan dari nilai tabel Z atau T, tergantung dari uji apa yang kita lakukan pada data yang kita punya. Setelah itu, ambil keputusan apakah kita harus menolak H0 atau tidak menolak H0. Setelah keputusan ada, langkah terakhir adalah membuat sebuah kesimpulan terhadap pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, bagaimana memformulasikan sebuah hipotesis. Sebelumnya, teman-teman Binusian harus memahami dulu apa itu hipotesis 0 dan apa itu hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah statement yang kita buat saat kita menganggap bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada efek di dalam dua data yang kita miliki atau satu sampel yang kita miliki. Sedangkan hipotesis alternatif adalah statement lawan dari hipotesis 0. Dan yang perlu diingat bahwa dalam perumusan hipotesis kita harus menggunakan population parameter seperti mu, sigma, dan V untuk proporsi. Berikut adalah ilustrasi bagaimana hipotesis tes digunakan pada pengujian satu sampel.
Data disajikan pada tabel 15.1. Tabel ini ada di dalam main material. Kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari tabel tersebut di mana rata-ratanya melebihi dari 4. Maka, pernyataan yang menyatakan bahwa rata-rata lebih dari 4 merupakan hipotesis alternatif yang harus kita uji apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Dengan menggunakan alfa 0,05, maka kita bisa memformulasikan hipotesisnya akan berbunyi hipotesis 0, mu kurang dari sama dengan 4, sedangkan H1 adalah mu lebih dari 4. Statistik uji yang kita gunakan adalah statistik uji T dengan formula X bar min mu dibagi dengan sampling distribution dari X bar, di mana Sx bar adalah S per akar N. Dan didapatkan distribusi sampling untuk X bar adalah 0,293. Sehingga kita bisa menghitung nilai statistik uji T-nya adalah sebesar 2,471. Maka nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan critical value pada tabel T. Cara menentukan critical value pada tabel T, yang pertama adalah kita menentukan dulu degrees of freedom-nya. Karena data ini data pada tabel 15.1, N-nya sama dengan 29, maka degrees of freedom untuk distribusi T adalah N-1, sehingga kita dapatkan degrees of freedom-nya adalah 28. Setelah itu, untuk degrees of freedom 28 dengan alfa 0,05, kita dapatkan nilai tabel T-nya adalah 1,7011. Karena nilai statistik uji, yaitu 2,471 lebih besar dibandingkan nilai T tabel, keputusan yang harus kita ambil adalah menolak H0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa familiarity level lebih dari 4. Sekian penjelasan untuk one sample test. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman Binusian. Selamat belajar dan terima kasih.